Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi hari ini di hari yang baru. Kita mau mulai hari ini PJJ kita hari ini. Anak-anak, kita mau mulai pagi ini dengan renungan dulu ya. Miss ajak semuanya untuk menaikkan sebuah pujian, merenungkan firman. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Dalam keadaan sehat, kami ada di rumah kami masing-masing untuk memulai PJJ hari ini. Namun kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan roh dan jiwa kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi, shalom. Senang sekali ya kita bisa ketemu lagi dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, hari ini Bu Tini akan membawakan firman Tuhan dari ayat yang paling pendek dan gampang sekali diingatnya, karena hanya terdiri dari 2 kata saja. Apa itu 2 katanya? Pendek banget anak-anak. Bu Tini akan bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa isinya? Kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 17. Ini bacain ya, tetaplah berdoa. Nah, jadi pendek banget kan anak-anak ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tuh gampang. Ayo anak-anak sekarang belajar. Kita hafalin sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah anak-anak, kenapa kita itu harus tetap berdoa? Karena doa itu seperti oksigen anak-anak. Oksigen itu yang membuat anak-anak dan Bu Tini hidup. Nah kalau secara rohani kita hidup karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Apa itu hubungan dengan Tuhan? Lewat apa? Lewat doa anak-anak. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Harus tetap
Kalau tetap itu apa artinya? Artinya kalau tetap itu ya terus menerus, tetap gitu ya. Gak boleh males berdoanya. Hari ini gak mau berdoa. Aku mah lagi sedih, aku gak mau berdoa. Aku lagi seneng, aku gak mau berdoa. Aku lagi banyak PR, aku gak mau berdoa. Aku lagi ujian, aku gak mau berdoa. Tidak anak-anak, karena doa itu harus seperti nafas. Anak-anak bisa berdoa. Kalau pagi bangun tidur anak-anak berdoa. Mau makan anak-anak berdoa. Mau pergi anak-anak berdoa. Di mobil anak-anak bisa berdoa. Ketika anak-anak di mall anak-anak bisa berdoa. Berdoa di dalam hati, Tuhan, terima kasih hari ini saya bisa ke mall. Bisa pergi sama mama papa. Bisa makan, itu pun sama berdoa. Nah, kenapa kita harus berdoa kayak tadi? Karena doa itu adalah oksigen buat hidup rohani kita. Kalau oksigen di dalam tubuh kita itu namanya O2. Nih, O2 itu ada di mana-mana anak-anak. Kalau tidak ada O2, kita sesek nafasnya dan nanti kita bisa meninggal kalau kita kekurangan O2. Nah, anak-anak sama, anak-anak. Kalau kita juga tidak suka berdoa, lama-lama kita secara rohani juga sama akan mengalami kematian anak-anak. Tapi secara rohani lama-lama kita jadi males ke gereja, males baca Alkitab, males berdoa. Nah, yang paling utama itu tetaplah berdoa supaya tubuh rohani kita yang di dalam diri kita ini bukan yang kelihatan, tapi yang di dalam diri kita ini punya oksigen supaya tetap kuat secara rohani. Nah, Bu Tini kasih contoh nih ya. Nih anak-anak, Bu Tini punya lilin. Nah, lilin ini sama saya dinyalain ya. Nah, anak-anak, ini tuh kayak hidup kita. Kalau anak-anak terus suka berdoa, tetap berdoa. Anak-anak lagi sedih, anak-anak berdoa, lagi senang anak-anak berdoa, lagi mau ujian anak-anak berdoa, setelah ujian juga anak-anak berdoa, selalu mengucap syukur dan berdoa. Di dalam doa mengucap syukur, meminta kepada Tuhan, bersyukur juga kepada Tuhan. Kita terus berdoa sama seperti lilin yang menyala ini anak-anak. Tapi kalau anak-anak tidak suka berdoa, nih ya, sama Bu Tini dikasih lihat nih ya, lilin ini kenapa bisa nyala? Karena ada oksigen di sekitar kita. Karena ada oksigen, maka lilinnya bisa nyala anak-anak. Tapi apa yang terjadi kalau lilinnya, sama Bu Tini handphonenya dilihatin ke lilin ya. Nih, apa yang terjadi kalau lilinnya Bu Tini tutupin pakai gelas? Nah, ternyata mati anak-anak. Kenapa? Karena oksigennya nggak bisa ada di sekitar lilin ini, mati jadinya. Sekali lagi ya, nih anak-anak, lilinnya Bu Tini nyalain sekali lagi. Nah, kenapa lilin ini bisa nyala? Selain karena ada sumbu, ada oksigen di sekitarnya, jadi bisa nyala. Sama seperti hidup kita, kalau kita selalu berdoa, tetap berdoa, maka tubuh rohani kita itu selalu menyala-nyala, selalu mencintai Tuhan. Tapi kalau lilinnya Bu Tini tutup nih ya, oksigennya jadi nggak ada. Nih ya, ditutup ya. Tuh, saya tunggu. Nah, biar kelihatan, tunggu bentar. Nah, ini ditutup. Lihat, ditutup. Lihat, lama-lama mati lilinnya. Nih, lilinnya mati. Jadi anak-anak, mari kita sama-sama supaya hidup kita secara rohani hidup terus. Makanya anak-anak dan Bu Tini harus tetap berdoa. Kita ulang lagi ya. 1 Tesalonika berapa tadi? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Biarlah kami selalu suka berdoa, selalu senang bercakap-cakap dengan Tuhan. Di mall, di rumah, di mobil, di kamar, ketika kami senang, ketika kami sedih, kami mau terus berbicara dengan Tuhan di dalam doa-doa kami. Berkati kami semua dengan anugerah dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati anak-anak.